Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan Warteg Bang Dul di Pemalang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah sudut jalan kecil di Kabupaten Pemalang, berdirilah sebuah warteg sederhana yang sudah hampir 2 dekade berdiri. Namanya Warteg Bang Sidul. Pelang kayu kecil dengan cat merah pudar masih tergantung di atas pintu. Huruf-hurufnya mulai mengelupas dimakan hujan dan panas. Meski begitu, warteg itu tetap menjadi tempat singgah favorit bagi para sopir angkot, tukang ojek, buruh pabrik, bahkan pegawai kelurahan. Pemiliknya adalah pasangan paruh baya yang dikenal ramah dan suka bercanda dengan pelanggan. Pak Sidul dan Bu Warnia, perempuan berusia 40 tahun. Dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sabar. Ia bangun sebelum azan subuh, menanak nasi, memotong sayur, menyiapkan lauk, dan membersihkan warteg sebelum membuka pukul 6 pagi. Tangannya cekatan, mulutnya selalu tersenyum dan suaranya lembut. Semua pelanggan suka padanya. Banyak yang bilang, makan di warteg ini nggak cuma kenyang tapi juga berasa makan di rumah ibu sendiri. Pak Sidul, suaminya, membantu di dapur dan bagian kasir. Meski lebih pendiam, ia juga dikenal baik. Namun belakangan ini, wajah Pak Sidul tampak semakin murung. Ada kerutan di dahinya yang makin dalam, pandangannya kadang kosong, dan ia jadi gampang tersinggung. Semua berawal ketika warteg seberang jalan tiba-tiba buka. Namanya Warteg Mina, dikelola oleh seorang perempuan bernama Bu Mina. Wartegnya lebih bersih, menunya lebih beragam, dan tempat duduknya lebih nyaman. Ditambah dengan promosi, makan 3 kali gratis 1. Dalam waktu 2 minggu saja, pelanggan Warteg Bang Sidul berkurang drastis. Bu, sepi amat ya hari ini, kata Pak Sidul pelan sambil menatap panci gulai ayam yang masih penuh. Bu Warnia hanya tersenyum, mencoba menenangkan. Rezeki itu udah diatur, Dul. Gak usah iri. Mungkin sekarang giliran Bu Mina, nanti juga gantian lagi. Tapi hati Pak Sidul tak setenang mulut istrinya. Ia melihat sendiri bagaimana pelanggan lamanya yang dulu akrab, sekarang lebih sering menyeberang ke warteg baru itu. Bahkan, salah satu langganan setianya pernah bilang tanpa merasa bersalah, "Maaf ya Pak, di sana nasinya lebih pulen." Sejak itu, Pak Sidul sering termenung sendirian di belakang warteg, merokok dalam diam. Ia mulai tidur larut malam, bangun dengan mata sembab. Ia tidak marah pada Bu Mina secara langsung, tapi kebencian itu mulai tumbuh dalam diam. Apalagi ketika ia melihat Bu Mina membeli motor baru, dan rumah kontrakannya direnovasi menjadi lebih bagus. Bu Mina itu pasti main kotor, gerutu Pak Sidul suatu malam. Nggak mungkin bisa naik secepat itu. Bu Warnia menoleh pelan sambil mengaduk adonan bakwan. Jangan suuzon, kita kerja aja yang benar. Namun malam itu Pak Sidul tak menjawab. Pandangannya menatap langit-langit warteg yang mulai lapuk. Dalam hati ia mulai bertanya, apakah kerja keras saja cukup untuk bertahan hidup? Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pria tua misterius. Bajunya lusuh, rambutnya panjang acak-acakan, dan bau kemenyan samar tercium dari tubuhnya. Ia duduk di pojok warteg, memesan segelas kopi hitam dan sepiring nasi tempe orek. Tak seperti pelanggan lain, pria tua itu tak banyak bicara. Tapi sebelum pergi, ia menatap Pak Sidul tajam. "Kalau kamu mau wartegmu ramai lagi, ada cara," katanya lirih. Pak Sidul terkejut bahkan sempat tertawa kecil. "Maksudnya gimana, Pak?" Pria itu hanya tersenyum. Tapi semua ada harga yang harus dibayar. Setelah itu, pria tersebut pergi meninggalkan Pak Sidul dalam kebingungan. Tapi anehnya, hari-hari berikutnya, pria itu beberapa kali terlihat berdiri di ujung jalan, hanya menatap warteg Bang Sidul dari kejauhan. Seperti sedang menunggu keputusan, Pak Sidul mulai merasa terpojok. Utang ke tukang sayur menumpuk. Kompor
Hampir tak pernah menyala lagi karena lauk tak laku. Tabungan makin tipis. Anaknya yang tinggal di kota baru saja punya bayi. Dan istri anaknya itu butuh biaya periksa rutin. Sementara dapur sendiri saja sudah nyaris tak bisa mengepul. Di saat seperti itu, tawaran pria misterius itu terasa menggoda. Dan di sanalah, tanpa sepengetahuan istrinya, Pak Sidul mulai melangkahkan kaki ke arah jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit Pemalang tampak kelabu. Awan gelap menggantung, seperti pertanda sesuatu yang buruk sedang menunggu. Angin bertiup pelan, membawa suara gesekan daun bambu dan jeritan serangga malam. Di sudut gang sempit dekat warteg, seorang pria berdiri tegap mengenakan baju hitam lusuh. Dialah Pak Sidul, yang malam ini telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Setelah berminggu-minggu hatinya diguncang rasa putus asa, sakit hati, dan kegagalan, akhirnya Pak Sidul memutuskan untuk menemui pria tua misterius yang dulu mampir ke wartegnya. Ia tak tahu siapa nama pria itu, tapi entah kenapa, langkah kakinya terasa ringan, seolah seseorang membimbingnya diam-diam menuju satu arah. Datanglah ke pemakaman tua di pinggir sawah, jam 1 malam. Begitu kata terakhir yang pernah diucapkan si pria tua padanya. Dan malam ini, tepat jam 1, Pak Sidul menyelinap diam-diam dari rumah. Ia tidak membangunkan Bu Warnia. Istrinya tidur pulas, mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena tak mau tahu isi kepala suaminya yang akhir-akhir. Ini makin sulit ditebak. Pemakaman itu terletak di ujung desa, tersembunyi di balik deretan pohon beringin tua. Tidak banyak orang berani ke sana, apalagi malam-malam begini. Tapi Pak Sidul terus berjalan, melewati ilalang yang tinggi dan rumput liar yang gatal menusuk kaki. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat mengucur di pelipisnya, meski udara dingin menusuk tulang. Sesampainya di pemakaman, ia melihat sosok si pria tua sudah duduk bersila di depan sebuah batu nisan reot. Di sampingnya, seorang dukun tua berpakaian hitam tengah menyalakan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa ke tanah. "Sudah datang, Dul?" gumam pria tua itu tanpa menoleh. Pak Sidul hanya mengangguk pelan. Ia berdiri canggung, matanya menatap nisan-nisan tua di sekelilingnya, sebagian miring, sebagian lagi nyaris roboh. Dukun itu menoleh dan berkata dengan suara serak, "Kalau ingin hidupmu berubah, kau harus berani memberi. Yang besar akan datang bila yang kecil dikorbankan." Pak Sidul mengerutkan kening. Maksudnya, pesugihan ini bukan pesugihan sembarangan. Kami tidak menjanjikan emas, tapi aliran rezeki yang tak putus. Wartegmu akan kembali ramai, uangmu mengalir deras. Tapi, dengan satu syarat, apapun. Ucap Pak Sidul cepat, nafsu dan keputusasaan telah menutup logikanya. Syaratnya, tumbal darah dagingmu sendiri. Bayi, anak yang masih suci. Perut Pak Sidul langsung terasa mual. Ia mundur 1 langkah. "Bayi, ya, semakin dekat hubungan darahnya denganmu, semakin besar kekuatan pesugihannya," kata si dukun, matanya menatap tajam. "Kalau kau punya cucu yang baru lahir, itu paling sempurna." Pak Sidul diam. Keringatnya berubah jadi dingin. Dia baru saja menerima kabar 2 minggu lalu bahwa menantunya, istri dari anak laki-lakinya yang tinggal di Semarang, baru saja melahirkan bayi perempuan. Cucunya, pikirannya mendadak kacau. Tapi lalu, gambaran utang-utang yang menumpuk, wajah istrinya yang sedih melihat warteg sepi, dan tatapan orang-orang yang mulai meremehkan mereka, semua berputar-putar di kepalanya. "Bagaimana caranya?" tanya Pak Sidul. Pelan dukun itu mengangguk. "Kau tidak perlu membunuhnya langsung. Cukup datang ke rumah bayi itu, bawa sesaji ini, letakkan di bawah ranjangnya malam hari. Biarkan yang gaib bekerja." Ia menyodorkan bungkusan kain putih berisi dupa hitam, rambut manusia, dan sejumput tanah kuburan. "Kau harus melakukan ini sebelum malam Jumat Kliwon. Kalau tidak, pesugihannya takkan bisa berjalan." Pak Sidul memegangi bungkusan itu. Tangannya gemetar, tapi ia tidak menolaknya. Kepalanya masih menunduk, tapi dalam hatinya,
Ia sudah menandatangani perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Malam itu, ia pulang ke rumah menjelang subuh. Bu Warnia belum bangun. Warteg masih gelap dan sunyi. Tapi di pojok meja, Pak Sidul meletakkan bungkusan sesaji itu seperti meletakkan bom waktu. Ia duduk di kursi kayu reot, menatap kosong ke arah jendela. Dari kejauhan, ayam jantan mulai berkokok menyambut pagi. Tapi pagi itu tak terasa seperti pagi biasanya. Ada sesuatu yang telah berubah, dan hanya waktu yang akan membuktikan seberapa besar harga yang harus dibayar oleh seorang manusia yang memilih jalan gelap demi rezeki yang cepat. Hari-hari setelah malam gelap di pemakaman tua itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya bagi Pak Sidul. Meski wajahnya tetap datar dan suaranya tetap pelan seperti biasa, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Di balik tatapan kosongnya, ada badai yang terus bergemuruh. Ia tahu waktunya hampir tiba. Hari Kamis malam, tepat 1 malam sebelum Jumat Kliwon, Pak Sidul berdiri di depan cermin kamar mandi dengan tangan gemetar. Di balik baju lusuhnya, ia menyembunyikan bungkusan sesaji yang diberi dukun malam itu. Hatinya masih ragu, pikirannya penuh bayangan cucunya yang mungil, baru beberapa minggu lahir, belum sempat tahu dunia. Tapi sekali lagi, pikiran tentang warteg yang sepi, utang yang mencekik, dan desakan hidup yang tak berujung menenggelamkan akal sehatnya. Malam itu Pak Sidul pergi ke Semarang, ke rumah anaknya dengan alasan ingin menengok cucunya. Sang anak, Bayu, menyambut ayahnya dengan hangat. Istrinya, Sari, baru selesai menyusui dan meletakkan bayi mereka di dalam boks kayu kecil di samping tempat tidur. Namanya Aira. Yah, ujar Sari sambil tersenyum lelah. Aira Nur Lestari. Pak Sidul hanya mengangguk, matanya menatap bayi. Mungil itu yang tidur dengan damai, pipinya bulat merah muda, napasnya tenang. Hati kecilnya berteriak, tapi suara itu seperti ditenggelamkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang gelap dan menuntut. Tengah malam, saat semua sudah tidur, Pak Sidul mengendap-endap masuk ke kamar cucunya. Ia membuka bungkusan sesaji. Bau amis langsung menyeruak dari campuran dupa dan rambut manusia. Dengan tangan gemetar, ia meletakkannya di bawah ranjang kecil sang bayi. Tepat seperti yang diperintahkan. "Aku minta maaf, Le." Bisiknya pelan, air matanya jatuh tapi tak menghentikan tangannya. "Kalau ini satu-satunya cara agar keluargamu tetap bisa makan, aku rela, aku rela." Setelah itu ia meninggalkan rumah seperti pencuri. Ia naik bus malam ke Pemalang dan sampai di rumah saat fajar hampir datang. Ia tidak tidur malam itu. Hanya duduk diam di bangku dapur menatap keluar jendela, menunggu sesuatu. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, ponsel Pak Sidul berdering. Nama Bayu muncul di layar. Dengan jantung berdebar, ia mengangkat. "Pak." Suara anaknya berat, parau, dan gemetar. Aira nggak bangun, Pak. Pagi tadi dia udah dingin. Kami bawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang dia udah meninggal dari jam 2 malam. Pak Sidul tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengar suara tangisan dari seberang telepon, suara istrinya, suara menantunya, suara dunia yang retak, tangannya yang menggenggam ponsel terasa lemas. Aku ikut sedih, Le," katanya akhirnya dengan suara tercekat. Tapi di balik kesedihannya, entah mengapa, ada suara lain yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Satu tumbal telah diberikan, kini saatnya rezeki mengalir. Dan benar saja, esoknya, warteg yang sudah hampir mati itu tiba-tiba ramai. Orang-orang mulai berdatangan tanpa sebab yang jelas. Ada yang bilang, tiba-tiba pengen makan di sini aja. Ada juga yang mengaku, lagi lewat terus tiba-tiba pengen mampir. Dalam waktu seminggu, warteg Bang Sidul kembali hidup. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pembeli datang dari pagi sampai malam. Ibu-ibu kantoran, sopir truk dari luar kota, pegawai bank, bahkan rombongan mahasiswa, semua makan dengan lahap, semua memuji rasanya. Anehnya, padahal rasa makanannya biasa aja, bisik seorang pembeli pada temannya. Tapi tetap aja pengen balik ke sini.
Pak Sidul dan Bu Warnia kembali sibuk seperti dulu. Kompor nyala hampir 24 jam. Meja selalu penuh. Bahkan Bu Warnia sampai kewalahan tapi juga bahagia. Alhamdulillah, akhirnya rezeki kita balik lagi, Dul, katanya sambil mengelap keringat. Pak Sidul hanya mengangguk pelan. Tapi di balik senyum kecilnya, ada bayangan wajah bayi Aira yang terus menghantui malam-malamnya. Dan yang lebih aneh, setiap pukul 2 malam, ia selalu terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Bukan di luar rumah, bukan dari tetangga, tapi dari bawah kolong dapur, di mana sesaji itu dulu ia simpan untuk sementara, sebelum ia bakar habis. Tangisan itu semakin lama semakin dekat. Pak Sidul mulai tidur dengan lampu menyala, dan mulai sering berbicara sendiri saat memasak. Kadang ia tertawa pelan, kadang matanya kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai melihat bayangan kecil berjalan di antara meja-meja warteg, duduk diam di pojok, menatapnya, tanpa mata. Bayi itu tak menangis lagi, tapi tatapannya menyayat hati Aira mungkin sudah mati. Tapi cerita ini baru saja hidup. Sejak kematian Aira dan kembalinya pelanggan ke warteg Bang Sidul, kehidupan keluarga Sidul tampak kembali membaik, setidaknya di mata orang luar. Tiap hari warteg itu ramai, uang kembali mengalir, bahkan Bu Warnia sempat berencana merenovasi bagian belakang warteg agar lebih luas. Namun di balik pintu dapur, di balik senyuman pelanggan dan tumpukan piring kotor, ada sesuatu yang perlahan membusuk. Pak Sidul mulai berubah, tidak lagi seperti dulu yang kalem dan pendiam. Kini ia sering termenung di sudut warteg, menatap kosong ke arah pojokan lantai. Kadang ia bicara sendiri, sesekali tertawa kecil seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi yang lebih mengerikan, kadang ia memaki dengan suara pelan namun penuh kemarahan. "Sudah, aku udah kasih yang kau mau, jangan ganggu aku lagi," katanya suatu malam, membuat Bu Warnia terbangun dengan jantung berdebar. "Dul, kamu ngomong sama siapa?" tanya Bu Warnia pelan, mencoba membangunkan suaminya yang berdiri di dapur menghadap ke tembok. Pak Sidul hanya menoleh sekilas, matanya merah bukan karena menangis, tapi seperti tak mengenal siapapun di sekitarnya. "Bukan urusanmu, Warn." Itu pertama kalinya Pak Sidul memanggil istrinya tanpa nada lembut. Pagi harinya kejadian aneh mulai merayap pelan. Minyak goreng tiba-tiba berubah warna jadi kehitaman meskipun baru. Bau amis tercium dari nasi yang baru ditanak. Dapur penuh lalat padahal semua sudah bersih. Bahkan salah satu pelanggan tiba-tiba pingsan setelah makan. "Kayak ada yang masuk ke badan saya," kata pria itu saat sadar. "Panas, panas banget." Terus saya lihat bayangan bayi kecil duduk di kursi saya. Para pelanggan yang lain mulai gelisah. Tapi anehnya mereka tetap datang keesokan harinya. Bahkan yang sempat pingsan pun kembali. "Entahlah," ujar salah satu pelanggan. "Tubuh saya nolak tapi kaki saya selalu pengin ke sini." Bu Warnia mulai merasa tidak tenang. Ia mulai sering mengaji di warteg ketika warung tutup. Tapi tiap kali ia membaca ayat-ayat suci, lampu warteg berkedip. Bahkan pernah sekali, ayat suci yang ia baca terdengar berubah. Seolah lidahnya tidak bisa melafalkannya dengan benar. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon berikutnya. Saat itu warteg sudah tutup. Semua perabot sudah dibersihkan. Dapur, padam dan Bu Warnia sedang merapikan kain lap. Ia mendengar suara panci jatuh dari belakang. Mengira kucing masuk, ia berjalan ke arah suara. Tapi ketika membuka pintu dapur, ia membeku. Pak Sidul berdiri membelakangi pintu, tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya keluar gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Di sekelilingnya, jejak darah kecil mengarah ke bawah meja dapur. "Sidul," suara Bu Warnia bergetar. Pak Sidul perlahan menoleh. Matanya tidak putih seperti biasa, melainkan hitam legam, penuh seperti mata ikan mati. "Warnia, mereka belum puas," bisiknya, suaranya seperti dua orang yang berbicara bersamaan. "Mereka mau yang lebih besar, lebih dekat darahnya." Tiba-tiba tubuhnya terhuyung dan ambruk ke lantai.
Bu Warnia menjerit dan berlari menghampiri. Tapi sebelum ia bisa menyentuh tubuh suaminya, Pak Sidul menjerit keras, lalu bangkit dengan gerakan kaku. Ia merangkak cepat, seperti binatang, lalu menabrak lemari piring hingga semuanya pecah. Bu Warnia tak bisa bergerak. Air matanya mengalir, tubuhnya gemetar hebat. Saat itu suara tangisan bayi terdengar lagi, jelas, nyata, dan dekat. Tangisan itu bukan dari rumah tetangga, bukan dari mimpi, tapi dari lantai warteg, dari bawah ubin yang sudah retak-retak. Bu Warnia memandang ke bawah, dan saat itulah ia melihat bekas tangan bayi mungil di lantai, seperti bekas telapak kaki yang baru saja basah. Malam itu, Pak Sidul kesurupan hebat. Tetangga yang membantu memanggil ustaz untuk menenangkan. Butuh 3 orang untuk menahan tubuhnya, karena kekuatannya seperti orang gila. Ia terus menjerit menyebut nama cucunya. Aira, Aira, jangan ambil aku. Dan setelah disiram air doa oleh ustaz, tubuhnya lemas lalu pingsan selama 2 hari penuh. Saat ia sadar, ia tidak bisa bicara dengan normal lagi. Setiap ia mencoba berbicara, yang keluar hanya suara tangisan bayi. Tangisan itu keluar dari mulutnya. Sendiri Bu Warnia tak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh suaminya yang sekarang seperti anak kecil. Warteg mereka tetap ramai, tapi kini terasa seperti tempat makan arwah. Setiap malam, suara langkah kaki kecil terdengar dari atap, dari dapur, dari kursi pelanggan. Dan setiap Jumat Kliwon, ada piring yang bergerak sendiri di meja pojok. Meja yang dulu tempat duduk bayi hantu itu. Pak Sidul telah mendapat rezeki. Jengliasnya tapi keinginan segiliran tubuhnya yang menjadi tumbal. Sejak malam Pak Sidul kerasukan dan meracau menyebut nama cucunya yang menjadi tumbal pesugihan. Hidup Bu Warnia berubah total. Dulu, ia adalah wanita yang paling rajin, paling ceria, paling bisa diandalkan di dapur warteg itu. Tapi sekarang, ia seperti bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya makin kurus, rambutnya makin kusut, dan matanya selalu merah seperti habis menangis berhari-hari. Warteg itu tetap berjalan. Pembeli tetap datang, tetap makan, tetap memuji rasa masakan Bu Warnia. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam, Bu Warnia bicara sendiri di dapur, mengaduk sayur, sambil berbisik seperti sedang mengasuh anak kecil yang tak kelihatan. Kadang ia menyiapkan satu piring kecil dan meletakkannya di kursi pojok dekat dinding, lalu menepuk kursi itu sambil berkata, "Makan ya, nah, jangan nangis lagi. Ini sayur lodeh kesukaanmu." Yang membuat bulu kuduk merinding adalah piring itu selalu kosong keesokan harinya. Tak ada sisa kuah, tak ada nasi tertinggal, seolah memang ada yang memakannya. Pak Sidul tak pernah benar-benar sembuh. Sejak kesurupan malam Jumat Kliwon itu, ia tidak lagi berbicara seperti manusia. Ia hanya bisa menangis. Kadang tertawa pelan sambil menatap pojok ruangan. Kadang ia duduk, diam berjam-jam menghadap tembok sambil menggambar lingkaran-lingkaran aneh di lantai dengan arang bekas tungku. Dia belum puas, Warn. Kata Pak Sidul suatu malam, suaranya berat dan datar seperti suara orang lain. Dia mau kamu juga. Biar kita semua kumpul lagi. Bu Warnia yang sedang menggiling bumbu hanya menoleh pelan. Biar semuanya selesai aja, Dul. Tak ada lagi doa dalam suaranya. Tak ada amarah. Hanya kepasrahan yang menyerupai kegilaan. Beberapa kejadian aneh mulai diketahui tetangga. Seorang pelanggan tetap yang biasa datang tiap Jumat malam mengaku melihat warteg itu penuh oleh orang-orang berpakaian serba putih, duduk diam menunduk, di meja, tak makan, tak bicara. Seorang petugas PLN yang sedang memeriksa meteran pingsan di belakang warteg. Saat sadar, ia terus meneriakkan, "Ada bayi di dalam dinding, tangannya keluar dari tembok." Warga mulai khawatir, tapi warteg itu seperti memiliki daya tarik yang tak bisa ditolak. Mereka yang sudah tahu kisah anehnya tetap datang, seolah dipanggil, seolah sudah tak punya kehendak bebas.
Puncaknya terjadi satu malam ketika hujan turun deras mengguyur Pemalang. Warteg itu tutup lebih cepat karena listrik padam. Bu Warnia menyalakan lilin dan menggendong Pak Sidul yang duduk gemetar. Angin kencang berhembus dari celah atap, membuat api lilin menari liar. Suara air hujan seperti berbisik di luar. Lalu, ada suara ketukan. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tonai, tapi bukan dari pintu depan. Dari lantai dapur. Seperti seseorang atau sesuatu yang mengetuk dari bawah ubin. Bu Warnia menatap suaminya. Pak Sidul tersenyum, tapi bukan senyum bahagia. Senyum itu seperti milik orang lain, senyum penuh kepuasan aneh. Dia datang, bisiknya pelan, ubin dapur mulai retak. Lantai mengeluarkan suara krek-krek, seperti tulang yang patah. Dan dari sela-sela retakan itu, asap hitam keluar, disertai suara tangisan bayi yang sangat pelan, namun menggema seperti dalam lorong yang tak berujung. Bu Warnia tertawa. Ya, ia tertawa. Akhirnya kamu datang lagi, Aira. Ibu kangen. Ia membuka kedua tangannya seolah hendak menyambut seseorang. Dalam kegelapan, Pak Sidul berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak menangis, melainkan ikut tertawa bersamanya. Keesokan paginya, warga menemukan warteg itu dalam keadaan terbuka lebar. Namun tak ada seorang pun di dalamnya. Piring-piring berantakan. Dapur penuh tanah basah. Di lantai dapur ada bekas kaki bayi yang tercetak jelas dari tanah liat. Bu Warnia dan Pak Sidul menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengerikan, pelanggan tetap warteg itu mulai mengalami mimpi yang sama. Berada di sebuah warung gelap, makan sendirian, lalu dihampiri oleh sosok bayi kecil tanpa wajah yang hanya berdiri mematung di ujung meja. Warteg itu kini kosong, tapi anehnya, bau masakan masih sering tercium tiap malam Jumat. Kadang ada yang mendengar suara sendok jatuh, kadang lilin menyala sendiri di dalamnya. Sebagian warga bersumpah mereka melihat Bu Warnia memasak tengah malam, dengan wajah penuh jelaga dan senyuman yang tak bergerak. Dan sampai hari ini, meja pojok warteg itu tetap bersih, tak pernah berdebu. Seolah masih ada yang duduk di sana, menunggu untuk disajikan. Desas-desus tentang menghilangnya Bang Sidul dan Bu Warnia menyebar cepat. Warteg mereka dibiarkan terbuka selama berhari-hari, seperti mulut yang menunggu untuk memangsa siapa saja yang masuk. Tak ada yang berani mendekat, apalagi memeriksa ke dalamnya. Bahkan pihak aparat desa pun hanya berdiri di depan, mengamati dari jauh, tanpa berani masuk satu langkah pun. Namun di balik rasa takut itu, ada satu orang yang merasa bahwa semuanya belum selesai. Namanya Pak Harun, seorang mantan penjaga makam tua yang dulu pernah membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Ia tinggal di ujung desa Pemalang dan sejak kecil sudah akrab dengan hal gaib. Pak Harun mendengar kabar warteg itu. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita orang hilang biasa, ini pesugihan. Dan ia curiga siapa dalang awalnya. 2 hari kemudian, Pak Harun menyusuri jalan sempit menuju Alas Roban, hutan angker yang bahkan oleh warga sekitar dianggap tempat buangan arwah penasaran. Dia tak datang sendiri. Bersamanya ada Mas Raka, pemuda yang tak sengaja melihat Bang Sidul mendatangi hutan itu beberapa bulan lalu saat tengah malam. "Disinilah, Pak," kata Raka sambil menunjuk jalan setapak yang hampir tertutup akar dan semak belukar. "Waktu itu saya lihat dia bawa sesuatu dalam buntelan putih, kayak bungkusan bayi." Pak Harun hanya mengangguk. Matanya mengamati setiap sudut hutan, seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Mereka terus berjalan, hingga bau dupa menyambut mereka. Bau yang bukan dari alam, tapi dari dunia lain. Dan di sanalah mereka melihatnya. Gubuk reyot berdinding kayu ruyung, dengan lilin hitam menyala di sekelilingnya. Dan di tengah-tengah, duduklah seorang kakek tua berjubah abu-abu, dengan mata yang hampir tertutup keriput, tapi menatap tajam, seperti bisa melihat isi hati orang. "Cari apa kalian ke sini?" tanya sang kakek dengan suara seperti gesekan batu.
Pak Harun menjawab tenang. Aku tahu ini ulahmu. Sidul datang ke sini. Kau yang memberinya jalan pesugihan. Kakek itu tertawa pelan. Dia yang datang padaku, bukan aku yang memanggilnya. Semua manusia bisa saja datang, asal berani bayar harga. Pak Harun melangkah maju. Tumbalnya bayi, anak darah dagingnya sendiri. Kakek itu kembali tertawa, kali ini lebih dalam. Kau kira hanya bayi itu? Sidul bukan orang pertama. Warteg itu sekarang milik mereka, yang hidup di antara kelaparan dan dendam. Dan Warnia, dia tak gila. Dia hanya melihat yang selama ini kalian tolak lihat. Dari penjelasan dukun itu, terungkap bahwa pesugihan yang Sidul jalani bukanlah pesugihan biasa. Ini adalah pesugihan dari jalur arwah lapar. Makhluk gaib yang dulunya manusia mati penasaran karena lapar atau dikhianati. Makhluk ini menuntut satu hal. Kau kenyangkan kami, maka rezekimu tak akan habis. Tapi kami harus makan dari darahmu sendiri. Karena itulah setelah Aira ditumbalkan, kekuatan mereka belum puas. Mereka menginginkan jiwa yang lebih dekat. Dan ketika Sidul mulai kehilangan kendali, mereka merasuki Bu Warnia, menyesuaikan pikirannya agar seolah bayi itu kembali dan butuh disuapi tiap malam. Mereka tidak akan pergi, kata sang dukun, selama meja itu masih berdiri. Selama Dewi yang datang untuk makan di sana, mereka akan tetap tinggal. Pak Harun meninggalkan hutan itu dengan kepala berat. Ia tahu satu hal. Warteg itu bukan tempat usaha lagi. Itu sudah menjadi altar, tempat pemujaan terselubung yang dibungkus dengan lauk pauk dan sambal. Kembali ke desa, Pak Harun mengumpulkan warga dan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi tidak semua percaya. Sebagian masih yakin bahwa Bu Warnia dan Sidul hanyalah korban depresi. Sebagian lagi ketakutan dan memilih pura-pura tidak tahu. Tapi malam itu, satu hal aneh terjadi. Warteg Bang Sidul terbakar tanpa sebab. Tidak ada listrik yang menyala. Tidak ada lilin yang jatuh. Namun api tiba-tiba menyala dari dalam dan melahap seluruh bagian dapur, kursi, dan meja. Kecuali satu, meja pojok tempat bayi dulu ditumbalkan. Meja itu tetap utuh. Bahkan ketika api sudah padam dan puing-puing menjadi arang, meja itu berdiri seperti baru. Di atasnya ada sepiring nasi dan sepotong tahu goreng, masih hangat. Pak Harun datang terakhir, mengelus dada sambil menggumam. Pesugihan ini belum selesai. Selama meja itu belum dipatahkan dengan darah baru. Akhir bab ini memperlihatkan bagaimana pesugihan yang dijalani Sidul bukan hanya perjanjian, tapi kutukan lintas generasi. Dan warteg itu kini bukan tempat makan biasa, melainkan penjara arwah dan lambang keserakahan manusia. Pagi setelah warteg Bang Sidul terbakar, suasana desa Gintung di Pemalang terasa berbeda. Udara seperti lebih berat, sinar matahari seperti enggan menyentuh tanah, dan burung-burung tak terdengar berkicau. Warga masih berkumpul, membicarakan meja warteg yang tetap utuh meski seluruh bangunan jadi arang. Meja itu berdiri di antara abu, bersih tanpa gores, seperti tidak tersentuh api sedikit pun. Dan di atasnya sepiring nasi tahu goreng tetap ada, masih mengepulkan uap hangat. Warga mulai takut tapi tak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya Andra, keponakan Bu Warnia yang baru pulang dari Jakarta, datang setelah mendengar kabar hilangnya bibinya dan pamannya. Aku harus selesaikan ini, katanya pada Pak Harun yang duduk di musala desa. Pak Harun menggeleng perlahan. Bukan kau yang mengawali, bukan kau pula yang harus mengakhiri. Tapi aku keluarganya, Pak. Aku pernah tinggal di warteg itu. Aku lihat semua perubahan Bang Sidul. Aku tahu Aira anak siapa. Dan aku yakin arwah Aira belum tenang. Pak Harun diam sejenak lalu berkata, "Kalau kau memang mau coba, jangan lakukan sendiri. Dan jangan pernah sentuh meja itu sebelum azan dikumandangkan." Malam Jumat berikutnya, Andra, bersama Pak Harun dan 4 warga pemberani, masuk ke lokasi bekas warteg. Mereka membawa alat seadanya.
Air doa, garam, bambu kuning, dan palu besar dari besi yang disiapkan khusus untuk menghancurkan meja terkutuk itu. Begitu mereka mendekati meja pojok, udara terasa sangat dingin. Nafas mulai berat, mata terasa panas, dan suara tangisan bayi terdengar samar dari bawah tanah. Pak Harun langsung mengucap doa keras-keras. Ia menyuruh Andra berdiri di depan meja, sementara warga lain membuat lingkaran garam di sekeliling area yang tersisa. "Aku tahu kamu masih di sini, Aira," gumam Andra sambil menatap meja itu. Lalu, ia mengangkat palu besi tinggi-tinggi. Tapi sebelum palu itu dihantamkan, angin kencang menerjang dari arah meja. Tanah bergetar, dan dari bawah meja muncul tangan-tangan kecil berwarna hitam, seperti tangan bayi, tapi kuku-kukunya panjang dan matanya kosong, hitam legam. Satu tangan menyentuh kaki Andra. Rasanya dingin, seperti menyentuh batu es dari kuburan. Andra ingin kabur, tapi bayangan Aira muncul di depan meja. Seorang bayi kecil berwajah putih pucat, tak menangis, hanya memandangnya dengan mata kosong. "Andra," suara itu lirih, tapi terdengar di dalam kepala. "Jangan hancurkan rumahku." Andra menggigit bibirnya. Air matanya menetes. Ia tahu, ini bukan lagi cucu Bang Sidul, ini roh yang berubah karena ketamakan manusia. "Sorry Aira, ini harus selesai," katanya dengan suara serak. Lalu palu dihantamkan keras ke meja. Sekali meja retak, dan suara jeritan bayi menggelegar dari dalam tanah. Telinga mereka berdarah. Garam di sekeliling mulai menghitam. Hantaman kedua, meja mulai pecah. Dari dalamnya muncul asap hitam membumbung membentuk wajah-wajah mengerikan, wajah-wajah orang mati kelaparan. Salah satu wajah itu adalah Pak Sidul menangis sambil menggigit jarinya sendiri. Hantaman ketiga, meja hancur sepenuhnya. Ledakan cahaya putih menyilaukan mata mereka semua. Dan hening. Tak ada suara. Tak ada tangisan. Tak ada napas. Beberapa menit kemudian, mereka semua terbangun dalam posisi duduk di luar lingkaran. Meja itu benar-benar hancur. Tak ada bekas, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Andra berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menatap puing itu, lalu tersungkur. Di tangannya, ada tanda merah seperti bekas telapak tangan bayi. 3 hari setelah itu, lokasi warteg dibongkar dan dijadikan taman kecil oleh warga. Tidak ada yang berani menyebut nama Bang Sidul lagi. Tapi beberapa orang bilang, saat mereka duduk terlalu lama di taman itu, perut mereka mulai terasa lapar meski baru saja makan. Dan jika mereka menutup mata sejenak, mereka bisa mendengar suara kecil berbisik, "Aku belum kenyang." Malam itu langit seperti tak punya bulan. Awan gelap menggantung berat, menekan bumi seperti langit ingin jatuh. Udara di desa Gintung seolah berhenti bergerak. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik, hanya sunyi yang menusuk. Di dalam rumah Pak Harun Andra duduk diam, napasnya pelan. Di hadapannya ada cermin hitam yang tadi pagi nyaris membuat jiwanya lepas. Tangannya masih dibalut perban, bekas luka dari malam sebelumnya masih terasa panas. Pak Harun berdiri sambil membawa sebuah baskom air bunga 7 rupa, seikat rambut Bu Warnia yang ditemukan dari sisir tuanya, dan sepotong tulang jari kecil yang entah dari mana asalnya, yang diyakini adalah bagian tubuh tumbal pertama, Aira. Ritual malam ini bukan untuk memanggil, tapi untuk menutup, kata Pak Harun pelan. Tapi yang mau ditutup ini bukan gerbang biasa. Ini pintu yang dibuka dengan darah dan hanya bisa ditutup dengan pengorbanan juga. Andra mengangguk. Wajahnya tegang tapi matanya bulat dengan keyakinan. Ia sudah siap, atau setidaknya ia berpura-pura siap. Tepat tengah malam, Andra dan Pak Harun pergi ke bekas warteg Bang Sidul, yang kini hanyalah lapangan kosong diapit reruntuhan kayu gosong. Di tengah lapangan itu, masih tampak bekas pondasi lantai lama. Disitulah mereka menggali. Beberapa menit menggali, cangkul Pak Harun mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu,
sebuah peti kayu kecil. Dengan tangan gemetar mereka membukanya. Isinya, buntelan putih, sudah mengering. Tapi saat disentuh, masih hangat, Pak. Harun menarik napas panjang. Ini bukan jenazah, ini wadah. Arwahnya masih di dalam sini. Andra memalingkan wajah, air matanya mulai jatuh. Ia tahu siapa yang berada di dalam buntelan itu. Aira, darah dari kakaknya sendiri. Anak kecil yang bahkan belum bisa melihat. Dunia, kalau kamu benar-benar mau tutup pintu ini, kata Pak Harun, kamu harus menggantikannya. Tapi bukan tubuhmu, melainkan jiwamu. Andra menatap Pak Harun bingung. Kamu tidak mati, tapi kamu juga bukan kamu lagi. Kau harus jadi penjaga gerbang itu. Jadi pengunci. Kau akan hidup tapi tidak sepenuhnya di sini. Ritual dimulai, Pak. Harun menaburkan bunga 7 rupa, menyiram buntelan dengan air doa, lalu memerciki tanah dengan darah ayam hitam. Doa-doa dibacakan dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya semakin lama, semakin cepat, semakin dalam, seperti nyanyian dari dunia lain. Andra duduk bersila di depan peti kecil itu, lalu menutup mata. Saat ia menutup mata, dunia di sekelilingnya langsung hening. Saat ia membuka mata lagi, ia tak lagi berada di dunia nyata. Ia melihat dirinya duduk di ruangan luas penuh cermin. Cermin-cermin itu menampilkan wajah-wajah, Sidul, Warnia, Bumina, Aira, bahkan dirinya sendiri. Tapi wajah-wajah itu perlahan meleleh. Kulitnya hilang, matanya menghitam. Semua menatap Andra dengan tatapan haus. Mereka bicara serempak dengan satu suara. Satu tumbal tak pernah cukup, satu pintu tak pernah tertutup. Andra berdiri, menggenggam cincin tua milik ibunya yang selalu ia simpan di saku. Ia angkat cincin itu tinggi-tinggi dan berkata, "Kalau kalian lapar, makan aku saja, tapi berhenti cari yang lain. Ini selesai di sini." Ruangan itu mulai bergetar. Cermin-cermin pecah, darah mengalir dari retakan lantai, dan dari belakangnya Aira muncul. Bayi kecil yang dulu ia timang kini berdiri sebagai gadis kecil berumur sekitar 5 tahun, mengenakan baju putih polos. Aira tersenyum, tapi senyum itu sedih. "Kamu nggak akan bisa pulang, Om." Andra hanya mengangguk. "Nggak apa-apa asal kamu bisa pergi. Jangan tinggal di sini lagi." Lalu Aira meraih tangan Andra. Saat itu juga dunia runtuh. Di dunia nyata, Pak Harun tersungkur. Angin besar berputar seperti pusaran. Api muncul dari tanah tanpa bahan bakar. Suara tangisan bayi, lolongan wanita, dan jeritan lelaki tua bersahutan. Tapi, tak lama semuanya menghilang. Seperti ditarik ke dalam lubang besar yang tak kasat mata. Tanah kembali diam. Udara kembali tenang. Dan di tengah lapangan, hanya Andra yang berdiri mematung. Matanya terbuka, tapi kosong. Pak Harun mendekat memanggilnya. "Andra?" Andra menoleh perlahan, tapi wajahnya datar. Ia hanya berkata, "Pintunya sudah tertutup. Jangan buka lagi." Lalu ia berjalan pergi pelan, menyusuri jalan desa menuju pinggiran hutan, tanpa menoleh ke belakang, dan tak pernah kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam penutup perjanjian di Warteg Bang Sidul. Desa Gintung sudah mulai kembali seperti dulu, walaupun cerita tentang warteg itu masih menjadi bisik-bisik di antara warga tua. Namun, bagi generasi muda, kisah itu mulai dianggap sebagai legenda yang tak perlu terlalu dipercayai. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka datang ke desa itu. Ia anak kota yang mencari pekerjaan dan berharap bisa membuka usaha kecil-kecilan di sana. Setelah bertanya-tanya pada beberapa warga, ia memutuskan untuk membuka warung makan kecil di dekat bekas lokasi Warteg Bang Sidul yang dulu. Raka tak percaya dengan cerita horor yang beredar. Baginya, itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia bahkan tak tahu siapa Bu Warnia, Pak Sidul, atau Bu Mina itu. Bagi Raka, yang penting warungnya ramai dan dagangannya laku. Hari pertama warung Raka dibuka, suasana desa ramai seperti biasanya. Raka memasang meja dan kursi, menyiapkan kompor dan mulai menata bahan makanan.
Dem memasak dengan penuh semangat, berharap bisa mendapatkan pelanggan pertama yang bisa menjadi langganan. Tapi, di balik kegembiraannya, ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali, ia merasa ada yang menatap dari kejauhan, dari reruntuhan warteg yang dulu. Saat Raka menyiapkan tahu goreng, tiba-tiba aroma tajam yang aneh menyeruak di hidungnya. Seperti bau asap campur bau anyir. Raka menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Pasti cuma angin dan bau sampah dari sungai, pikirnya. Namun malam pertama itu, saat warung sudah tutup, ia mendengar suara bisikan halus. Suara seperti anak kecil yang memanggil namanya. Raka membalikan badan, tapi tak ada siapa-siapa. Hari-hari berlalu, warung Raka makin dikenal warga. Orang-orang datang karena masakannya enak dan harganya murah. Tapi semakin sering warung itu ramai, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Seperti piring yang tiba-tiba pecah tanpa sebab, kursi yang bergeser sendiri, dan suara tangisan bayi yang hanya terdengar oleh Raka. Beberapa pelanggan juga mengaku pernah melihat bayangan kecil melintas di pojok warung. Tapi saat dicek, tidak ada apa-apa. Raka mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia terlalu fokus pada usahanya untuk memperhatikan hal-hal itu. Suatu malam saat Raka sedang membersihkan warung, ia menemukan sebuah benda kecil terkubur di bawah lantai. Sebuah kalung kecil berwarna merah, dengan liontin berbentuk tangan bayi. Saat Raka menyentuh kalung itu, tubuhnya menggigil. Seperti ada energi dingin yang masuk ke dalam dirinya. Matanya terasa berat, dan suara bisikan kembali terdengar. Kembalikan, kembalikan. Raka merasa takut, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia membawa kalung itu ke Pak Harun, yang kini sudah tua dan hampir tak kuat lagi berjalan. Pak Harun menatap kalung itu dengan wajah serius. Itu kalung Aira, tumbal pertama warteg Bang Sidul. Kalung itu adalah kunci untuk membuka pintu antara dunia kita dan dunia roh. Jadi, aku telah membuka pintu itu? Tanya Raka dengan suara gemetar. Pak Harun mengangguk. Ya, kamu telah membuka kembali kutukan lama yang seharusnya sudah terkubur. Raka menyesal. Ia ingin memperbaiki semuanya. Tapi Pak Harun berkata bahwa untuk menutup pintu itu, diperlukan pengorbanan lain. Pengorbanan yang sama seperti yang pernah dilakukan Andra dulu. Malam harinya, Raka duduk termenung di warungnya. Ia tahu bahwa warungnya bukan hanya tempat biasa sekarang. Warung itu telah menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia roh yang haus darah dan nafsu. Saat ia menatap keluar jendela, bayangan kecil muncul di sudut mata. Bayangan itu makin mendekat. Sosok seorang bayi kecil dengan mata hitam legam dan senyum penuh dendam. Raka menutup matanya, berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun suara terakhir yang didengarnya sebelum semuanya menjadi gelap adalah, "Satu, tumbal tidak pernah cukup." Cerita tentang pesugihan warteg Bang Sidul bukan sekadar legenda yang mati bersama reruntuhan. Ia terus hidup, berulang kali, dimanapun ada ketamakan dan jalan pintas untuk kaya. Mereka yang terlena dengan janji pesugihan akan selalu berhadapan dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Karena pesugihan tidak pernah memberi tanpa Tudengsiu bagi Desa Gintung. Warteg itu kini hanya menjadi peringatan. Jangan pernah cari kekayaan dengan jalan pintas, apalagi yang melibatkan tumbal dan darah. Desa Gintung kini telah berubah. Bangunan baru mulai berdiri, jalanan diperbaiki dan anak-anak muda lebih sibuk dengan ponsel daripada mendengarkan cerita orang tua. Tapi di antara perubahan itu, tanah bekas warteg Bang Sidul tetap kosong. Tak ada yang berani membangun di atasnya, meskipun lokasinya strategis dan murah. Beberapa malam, warga masih mendengar suara sendok beradu dengan piring, padahal tak ada siapapun di sana. Kadang saat hujan gerimis turun, terlihat sesosok wanita duduk termenung di pojok tanah itu, menatap kosong ke arah jalan, mengenakan daster batik, rambutnya kusut. Mirip Bu Warnia, Andra tak pernah kembali.
tapi namanya disebut diam-diam oleh mereka yang tahu sebagai pahlawan yang tak diakui. Penjaga gerbang antara dunia dan sesuatu yang lebih gelap dari kematian. Warteg Bang Sidul mungkin telah tiada, tapi kutukannya belum mati. Karena setiap tempat yang dibangun dari darah akan selalu menagih bayaran yang sama. Jangan pernah iri pada rezeki orang lain sebelum kau tahu dari mana asalnya. Petuah tua dari Pemalang.